Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama belajar kebenaran firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas GKE, Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat 19 sampai 26. Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat 19 sampai 26. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih kami naikkan syukur kami kepada Tuhan atas waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi kami hingga saat dan waktu ini. Terima kasih atas kesempatan untuk kami boleh belajar bersama kebenaran firman-Mu pada saat ini ya Tuhan. Kami akan membaca, merenungkan firman-Mu bersama-sama. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan boleh membimbing kami, menuntun kami untuk boleh mengerti, memahami, bahkan melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami semua, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat 19 sampai 26 di bawah judul perikop Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Demikian firman Tuhan. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Yang berbahagia ialah mereka yang boleh mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada umumnya seseorang itu akan memiliki rasa takut apabila ia diperhadapkan dengan ancaman ataupun penekanan dari orang-orang sekitarnya atau dari lingkungan yang ada di sekitarnya. Tetapi tidak semua orang juga bersikap atau bersifat demikian. Ada juga yang sebaliknya, tetap berdiri teguh meskipun berada dalam ancaman dan penekanan dari orang-orang sekitar, dari lingkungan sekitarnya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nas kita hari ini merupakan suatu cerita ataupun kesaksian yang sangat luar biasa bagi kita pada saat ini, yang dimana pengikut Kristus mereka sedang berada dalam ancaman, mereka sedang berada dalam bahaya, bahkan rekan saudara mereka Stefanus menerima hukuman mati. Tetapi Bapak Ibu, itu semua tidak membuat mereka menyerah. Meskipun mereka pada saat itu menerima penekanan, menerima ancaman, dan mereka tersebar, tetapi mereka tetap memberitakan Injil. Mereka tetap memberitakan Injil kepada orang Yahudi dan juga sebagian orang-orang Yunani. Yang artinya, meskipun mereka pada saat itu berada dalam ancaman, dalam tekanan, tetapi mereka tetap hidup sebagai saksi Kristus. Bahkan karena pelayanan atau karena pemberitaan Injil yang mereka lakukan itu, tangan Tuhan menyertai mereka.
sehingga banyak orang yang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Sungguh suatu hal yang sangat luar biasa. Di tengah ancaman yang mereka hadapi, mereka tetap memberitakan Injil dan mereka diberkati oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa hal yang bisa kita renungkan untuk kita pada saat ini. Yang pertama, kita diajarkan untuk meskipun berada dalam tekanan kehidupan, tetapi kita diajarkan untuk tetap menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Karena apa? Karena Tuhan akan terus menyertai, karena Tuhan akan terus memberkati kita. Oleh sebab itu, jangan menjadi lemah karena tekanan yang ada di sekitar kita, karena orang-orang yang tidak menyukai kita, melainkan tetap kuat untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, bahkan apapun kondisi kita. Itu hal yang pertama, kita diajak untuk tetap menjadi saksi Kristus meskipun berbagai hal kita hadapi di dalam pelayanan kita. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua, kita juga diajak untuk tetap setia kepada Tuhan. Ya, artinya dalam susah, dalam senang, kita jalani semuanya bersama-sama dengan Tuhan. Jangan saat senang saja atau saat susah saja kita menjalaninya, atau kita tetap setia kepada Tuhan. Tetapi dalam keadaan apapun kehidupan kita, mari kita tetap setia kepada Tuhan kita. Kemudian hal yang ketiga, di dalam ayat 26 dikatakan bahwa di Antiokhia murid-murid pertama kali disebut Kristen. Nah, kalau kita simpulkan, kata Kristen ini artinya adalah pengikut Kristus. Kenapa demikian? Karena ketika murid-murid mereka memberitakan Injil, yang mereka beritakan adalah bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi kata Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Jadi ini menjadi penekanan bagi kita. Bagaimana kita orang Kristen masa kini, bagaimana kita menunjukkan, bagaimana kita membuktikan bahwa kita adalah orang Kristen yang adalah pengikut Kristus. Bagaimana kita menunjukkannya? Bagaimana kita membuktikannya? Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, oleh sebab itu mari kita katakan kepada dunia ini, kepada orang-orang di sekitar kita, entah mereka yang sudah menjadi orang Kristen ataupun yang belum menjadi orang Kristen, kita katakan bahwa tangan Tuhan itu akan terus menyertai, akan terus memberkati kita di dalam segala keadaan kita. Dan mari kita ajak, kita bawa orang-orang untuk menjadi pengikut Kristus, menjadi pengikut Kristus yang sejati, yang tidak hanya sekedar saat senang mau atau saat susah mau menjadi pengikut Kristus, tapi dalam saat susah, dalam saat senang, mereka tetap menjadi pengikut Kristus. Agar apa? Agar seperti tema kita bulan ini, yaitu hidup sebagai saksi Kristus. Kita adalah orang Kristen, kita adalah pengikut Kristus. Ya, artinya hidup kita harus mencerminkan kehidupan sebagai saksi Kristus di dalam dunia ini. Apapun kondisi, apapun keadaan kita, mari kita hidup sebagai saksi Kristus. Amin untuk firman Tuhan. Kita akan bersama berdoa bagi jemaat atau umat Tuhan yang ada di Trans Bahitom sana. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Biarlah kami boleh menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus yang hidup sebagai saksi Kristus dalam dunia ini. Sehingga hidup dan kehidupan kami benar menjadi berkat. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami boleh bersama-sama berdoa bagi jemaat di Trans Bahitom sana ya Tuhan. Diberkatilah mereka Tuhan. Biarlah mereka semakin bersinergi, meskipun mungkin jumlah mereka sedikit, tapi biarlah mereka semakin bersinergi untuk memuji muliakan nama Tuhan. Biarlah iman pengharapan mereka boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga mereka boleh kokoh dan teguh dalam iman pengharapan mereka di dalam Tuhan, pun mereka bisa menjadi saksi Tuhan
di dalam kehidupan mereka masing-masing. Berkatilah juga usaha dan pekerjaan yang boleh mereka lakukan. Biarlah berkat Tuhan senantiasa dan terus mengalir dalam hidup mereka. Apapun yang boleh mereka rancangkan untuk masa depan, keluarga rumah tangga mereka, anak-anak terkasih mereka, biarlah semuanya selaras dan diberkati oleh Tuhan saja. Kami serahkan jemaat di Transbahitom hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu di dalam setiap keberadaan hidup mereka masing-masing, dalam setiap rencana masa depan mereka. Kami juga berdoa bagi pelayanan yang ada di sana, biarlah pelayanan-Mu boleh menjadi kesaksian yang hidup bagi jemaat-Mu di sana ya Tuhan. Biarlah melalui pelayanan yang dilakukan, nama Tuhan boleh semakin dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, pun kami sekalian jemaat-Mu, umat-Mu pada saat ini, diberkatilah kami dalam segala hal yang boleh kami lakukan dan kerjakan, dalam setiap pergumulan permasalahan kami. Biarlah kami senantiasa menyerahkan hidup kami hanya kepada Tuhan saja. Dalam masa ini ya Tuhan, dalam masa kesulitan ini, biarlah kami menggantungkan pengharapan kami hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, ini permohonan doa kami yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.